Oke, selamat siang ya. Ini siang kah sore nih ya. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi nih ya di live di masa puasa. Jadi kita nggak bisa malam, kita ganti ke siang apa sore ini ya. Eh, dan harinya pun nggak bisa Kamis ya, karena Kamis ada kegiatan pasti. Nah, di hari Jumat, ketika kalian kosong dan Pak Luki juga pas kosong gitu ya. Nah, kita akan masuk ke materi lanjutannya dari yang kemarin ya. Yang kemarin sudah tentang segitiga, sekarang ke materi ketiga ini tentang jajar genjang dan trapesium. Yuk nggak usah berlama-lama lagi. Oh ya, sebelum mulai seperti biasa ya, jangan lupa ketik nama dan kelasnya di kolom chat untuk absen kita hari ini. Nah, semoga kalian tetap semangat ya walaupun berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa yang sedang puasa dan yang tidak ya. Harusnya lebih semangat lah ya. Oke, kita mulai. Kita mulai ya, ini tentang jajar gendang dan trapesium, materi 3, segi 4, dan segi 3. Materinya masih sama, tapi isinya berbeda. Nah, sekarang tentang ini ya, kita akan membahas 6 hal seperti biasanya. Untuk hari ini kita akan bahas yang pertama nanti tentang sifat jajar genjang. Yang kedua, luas dan keliling jajar genjang, itu seperti apa ya nyarinya. Terus yang ketiga, unsur dan jenis-jenis trapesium. Terus yang keempat tuh sifat trapesium, kelima luas dan keliling trapesium, dan keenamnya contoh soal. Nah, kita next ya. Yang pertama kita masuk yang pertama yaitu sifat jajar genjang. Nah, misalkan kita punya jajar genjang A, B, C, D nih ya. Kira-kira sifatnya apa aja? Yuk kita cek bersama-sama. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Seperti yang mana tuh? Nah, contohnya ini ya. AD dan BC ini sejajar dan ini pasti juga sama panjang. Terus AB dan DC ini ya, ini juga sejajar dan dia juga sama panjang. Nah, sudut yang berhadapan sama besar, nah ini karena mereka sejajar, jadi sudut yang berhadapannya pun sama besar. Contohnya ini ya, ini sudut yang A ini sama dengan sudut yang C, terus sudut yang D ini sama dengan sudut yang B. Nah, terus yang berikutnya jumlah sudut yang berdekatan itu 180 derajat. Jadi yang dekatan yang mana? Contohnya ini A sama D di dekatan. Jadi kalau ini jumlah dia jadinya 180. Begitupun yang ini kalau dijumlah juga jadinya 180. Begitupun yang ini, begitupun yang ini. Jadi yang berdekatan tuh kalau dijumlah jadinya 180. Contohnya ini ya, ini berdekatan nih, ini 180. Oke, selanjutnya diagonal saling berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Jadi diagonalnya mana? Yang pertama nih ya, A sama C ini diagonal, nah, B sama D ini juga diagonal. Nah, dia memotong dua sama panjang. Jadi AC ini kepotong dua nih. Jadi ini ya, berarti yang bagian sini ini sama panjang dengan bagian yang di sini. Nah, terus yang bagian yang di sini, nah ini sama panjang dengan bagian yang di sini. Nah, seperti itu ya. Next, kita lanjut ke luas dan keliling jajar genjang. Oke, sebelum kita ke luas yang di sini ya, sebelum kita coba-coba cari luasnya, kita keliling dulu. Nah, seperti yang kemarin-kemarin, kalau keliling tuh ya, yang pasti ini ya, keliling tuh semua sisinya ditambah gitu. Dan nih, jumlah seluruh sisinya. Jadi kalau yang ini ya sama aja ini ya, AB tambah BC tambah CD tambah AD. Jadi AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, tadi karena sama ya, kan yang berhadapan ini sama panjang dan sejajar, berarti sama aja ya. Ini karena AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD, bisa juga ditulis ini ya, 2AB dikali 2BC gitu ya. Atau juga bisa ditulis 2 kali AB tambah BC. Nah, itu ya. Nah, terus kita cari luas. Seperti biasa, kalau ada yang seperti ini, kalian bisa coba-coba gitu ya. Nanti linknya ada di deskripsi, nanti bisa lihat ya linknya kalau mau mencoba silahkan. Jadi ini ya, ke konsep luas kan seperti yang kita tahu ya, luas itu berarti seberapa banyak persegi yang bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi kalau kita pudarkan nih isinya, kan kelihatan ya, ini perseginya nih yang masuk berapa nih. Tapi kan ada yang nggak utuh, ada yang nggak utuh, ada yang nggak utuh, ada yang nggak utuh nih. Ada yang utuh juga. Nah, terus gimana nih biar semuanya utuh? Nah, perhatikan di sini ya. Misalnya kita potong jajar genjangnya kita potong nih, kita kasih garis ini. Nah, ya kita potong jadi dua, yang hijau dan yang kuning. Nah, terus yang itu kita geser.
Tuh, kita geser. Nah, taruh di sampingnya. Nah, ini di sini mau bentuk apa nih? Mau bentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Nih, panjang kali lebar. Tapi kalau dijajar genjang tadi apa ya namanya ya? Nah, kita coba balikin lagi. Set. Nah, tadi kan panjang kali lebar ya. Nih, panjang kali lebar. Nah, berarti panjangnya yang ini ya. Nih, panjangnya atau yang atas nih? Yang atas masih utuh ya. Ini panjangnya yang ini, lebarnya yang ini. Nah, kalau yang dijajar genjang, nih ya, panjangnya ini sama dengan alas ya. Nih alasnya nih. Alasnya yang ini kan. Alasnya yang ini. Terus lebarnya tadi, ini kalau dijajar genjang, ini sama aja tingginya ini ya. Kan ini tegak lurus nih. Tegak lurus tuh berarti tinggi. Ini pun bisa digeser nih. Tingginya masih sama nih kayaknya. Nah, ini tingginya nih ya. Ini tingginya. Nah, berarti digeser set. Berarti sama aja alas kali tinggi ya. Alasnya tadi yang ini sama aja kayak panjang di persegi panjang. Tingginya sama aja kayak lebar di persegi panjang. Jadi alas kali tinggi. Nah, ini kalian motongnya bisa bebas nih. Misalkan motongnya mau di sini, ini juga bisa. Set, nah, baru digeser set. Nah, seperti itu ya. Ya, yang penting dia akan membentuk persegi panjang. Idenya di situ. Misalkan mau tingginya di sini, juga bisa ya. Nah, berarti motongnya di sini, nah, ini yang digeser. Nah, seperti itu. Jadi bisa aja nih ya, alas ini tinggi. Jadi yang penting tinggi itu tegak lurus, itu yang penting. Nah, kalau bentuk lain gimana Pak? Nah, misalkan bentuk lain pun juga akan sama seperti itu ya. Tutupnya. Alasnya dikali tinggi. Nah, kalau kita pindah ke sini ya, pasti nanti alas kali tinggi. Tuh. Alas kali tinggi. Nah, jadilah ketemu luasnya pasti alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alasnya kali tinggi. Jadi beda sama segitiga ya. Kalau segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau jajar genjang nih tinggal alas kali tingginya saja. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom chat ya. Silahkan tanya di kolom chat. Atau nanti ketika kita ketemu PTMT boleh bertanya. Oke, next ya. Unsur dan jenis-jenis trapesium. Sekarang kita coba lihat nih trapesium. Bedanya apa gitu ya sama yang kemarin jajar genjang. Misalkan nih punya trapesium nih A, B, C, D ya. Nah, terus nih garis AB dan CC itu disebut sisi jajar. Jadi kalau jajar genjang tadi sisi sejajarnya itu ada dua gitu ya, dua pasang gitu. Nah kalau yang di trapesium ini cuma satu, dia punya satu saja. Contohnya ini ya, atas sama bawah ini sejajar. Nah sisi sejajar bagian atas itu biasanya disebut atap atau bubung ya, sisi bagian bawahnya disebut alas gitu ya. Nah, garis AD dan BC disebut kaki trapesium. Ini disebut kakinya ya. AD sama BC ini kakinya. Oke, ini jenis-jenis trapesium. Jadi kalau trapesium tapi punya sudut siku-siku ya berarti disebut trapesium siku-siku. Nah, ini punya ini ya sepasang sudut 90. Jadi 90-nya di sini sama yang di atas. Terus nih berikutnya, kalau dia sisinya sama nih, sama kanan sama kirinya sama nih, ya disebut segi trapesium sama kaki ini ya. Kalau sisi-sisinya samping-sampingnya ini sama disebut trapesium sama kaki. Jadi mirip dengan segitiga ya. Segitiga ada yang siku-siku juga, ada yang sama kaki juga. Trapesium itu seperti itu. Ada yang siku-siku juga, ada yang sama kaki juga. Nah, berikutnya yang ini berarti apa nih? Trapesium sembarang. Sama seperti segitiga, ada juga segitiga sembarang. Oke, kita lanjut ya. Sifat trapesium. Nah, kalau sifat trapesium seperti apa? Sifat umumnya nih ya kan nanti ada yang siku-siku ada yang sama kaki jadi beda sifatnya. Nah kalau secara umum ini ya sifatnya trapesium itu yang pertama punya sisi ini ya sepasang sisi berhadapan sejajar. Nah, nih, yang tadi ya punya sepasang saja nggak boleh dua. Kalau dua pasang dia nanti jadinya jajar genjang gitu ya. Dia hanya punya sepasang sisi saja. Terus berikutnya jumlah ukuran sudut yang dekatan di antara dua sisi jajar adalah 180. Yang mana sih gitu ya? Jadi kayak ini, yang berdekatan ini sama ini kalau dijumlah 180. Kenapa? Karena dia sejajar nih ya. Kalau sejajar berarti ini kan dalam sepihak ya. Nah, kemarin sudah belajar nih dalam sepihak. Kalau dalam sepihak pasti jumlahnya nanti 180 derajat. Tuh. Oke, kita next ya. Ke berikutnya ini yang trapesium sama kaki. Sama kaki. Sifatnya seperti apa?
mempunyai dua sisi sama panjang ya, tambahannya tadi kan punya sejajar nih, sekarang dia punya sepasang sisi yang sama panjang. Nah, di kanan kirinya ini terus memiliki dua pasang sudut sama besar. Jadi sudut yang mana yang sama besar? Ini bawah sama bawah nih sama. Jadi kayak seperti segitiga sama kaki ya. Sudut kakinya sama. Nah, tapi yang ini ada dua, yang ini juga sama, atas sama atas. Nah, seperti itu. Terus memiliki sepasang diagonal sama panjang. Jadi diagonalnya sama panjang. Jadi diagonal yang di sini sama panjang sama yang satunya. Terus memiliki satu simetri. Simetrinya yang tengah sini ya. Nah, itu sifat-sifatnya trapesium sama kaki. Kita next ya, keliling dan luas trapesium. Oke, yang pertama seperti yang tadi keliling. Keliling pun juga sama ya, idenya seperti yang di jajar kenyang tadi. Jadi semua sisinya dijumlah ya, jumlah seluruh sisinya seperti apa. Nah, itu nanti jadi kelilingnya. Nah, berarti di sini ya sama aja AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sorry, ini kecepatan. Nah, kalau luasnya gimana? Kalau luasnya, coba kita ini ya. Ini kita punya 4 titik. Ini kalau digambar dia jadinya trapesium. Nah, ini sisi sejajar. Ini juga sisi sejajar. Nah, jadinya trapesium. Nah, terus coba nih perhatikan baik-baik ya. Nah, ini mau dibagi dua nih. Ini dibagi dua sama panjang. Set, nih ya, kita kasih garis tingginya dulu. Tingginya. Nah, tinggi pasti ini ya, pasti siku-siku ke sini. Nah, kalau ini ganti garisnya ya, apa yang terjadi? Ada garis yang ke sini, set. Ini bagi duanya ya, ini kita bagi dua nih, kita bagi dua garisnya. Nah, kalau kita potong yang atas, nah, baru kita satukan, perhatikan. Dia jadinya apa? Jadinya segitiga, ya kan? Nah, kalau segitiga kemarin luasnya kan setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, ini tingginya ada nih, tingginya ada. Nah, alasnya yang mana? Nah, alasnya ternyata ini ya, sisi sejajar 1 sama sisi sejajar 2. Berarti alasnya ini digabung nih. Nah, kalau ini digabung, ya berarti alasnya itu sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2 dikali tinggi baru dibagi 2. Nah, itu adalah luasnya dari trapesium ya. Ketikannya trapesium, nah dibagi 2 set. Nah, 2 set. Nah, berarti ini diagonal sisi sejajar yang bawah ditambah sisi sejajar yang atas itu jadi alas gitu ya. Tingginya sama tinggi. Yang tadi setengah kali alas kali tinggi ya sama aja setengah kali jumlah sisi sejajarnya ditambah tinggi. Nah, jadi ini ya. Nah, ini luas trapesium itu sama aja mirip dengan luas segitiga tadi. Jadi setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kenapa jumlah sisi sejajar ya ini ya. Seperti tadi dibuktikan. Oh, ternyata ini sisinya jadinya sejajar. Oke, misalkan kalau bentuk lain gimana? Apakah bisa juga ya? Nah, kita coba ya nih bentuk lain. Kita balikin lagi. Apakah tetap sama gitu ya? Nah, misalkan kita geser-geser ke sini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau kita lakukan bukan sama ya. Tuh, tetap dia akan jadinya nanti segitiga. Misalkan ini kita geser, mau bentuk seperti apa? Mau bentuk seperti ini. Nah, ini juga bisa nanti. Nah, tetap jadi dia segitiga. Nah, ini miringnya bisa ditukar nih. Misalkan dia bentuknya kayak gini nih, nggak miring nih. Miringnya nggak kayak soal kayak tadi. Ya, akan tetap sama ya. Tetap akan jadinya segitiga. Makanya luasnya juga sama dengan segitiga. Seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan kita akan tanya. Kalau ada yang mau mencoba ada di deskripsi ya. Next kita ke berikutnya. Nah, ini terakhir adalah contoh soal. Nah, di contoh soal ini kan ada beberapa ya. Kita coba cek ya. Yang pertama, nih perhatikan gambar di atas nih. Misalkan ada jajar yang ABCD, sudut A-nya 75 derajat. Yang dicaranya adalah sudut ABC. Sudut ABC yang mana? Berarti sudut ABC. Berarti sudut yang ini ya, sudut B nih. Sudut B ini berapa ya? Berapa derajat yang ini? Terus yang B yang ditanya sudut DCB. DCB berarti yang di sini ya, sudutnya berapa? Oke, kita jawab ya.
tadi ya, berdasarkan sifat yang berdekatan tuh 180. Berarti kan A berdekatan sama B ya. Berarti sudut B-nya tambah A ini pasti 180. Nah, karena yang sudut A-nya tadi 75, berarti sudut B-nya ya tinggal 180 kurangi 75, nanti dapatnya 105. Berarti yang B ini nanti adalah 105. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada silahkan tulis di bawah. Nanti Pak Luki baca pasti ya. Oke, next. Sudut yang mana nih? Sudut yang berhadapan sama besar ya. Ya, sudut A sama C kan berhadapan nih sama besar ya. Berarti sudut A sama sudut C sama, ya pasti sama-sama 75 derajat. Ini tadi 75, 75, 105, 105. Seperti itu ya. Oke, kita next. Tentukan keliling dan luas trapesium di bawah. Berarti ini keliling sama luasnya ya. Trapesium, kalau keliling berarti semuanya ya, semuanya dicari, ditambah, tinggal ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau luas tadi ya, luas trapesium itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kan dua ini ya, dua sisi sejajarnya, berarti setengah kali jumlah sisi sejajarnya dikali tinggi. Nah, ini tingginya belum ada ya, karena ini trapesium siku-siku. Tingginya ya berarti yang di garis AD ini ya, karena dia siku-siku berarti tingginya yang AD. AD-nya belum ada, berarti kita cari dulu AD. Nah, ini ya, karena ABCD itu siku-siku, berarti panjang AD itu sama dengan tinggi trapesium. Jadi kalau kita kasih garis, nih ya, kasih garis tanpa bantuan nih, CE. CE pasti juga siku-siku ya, karena ini siku-siku, ini siku-siku. Oke, perhatikan sudut segitiga CEB ya, CEB ini segitiga siku-siku nih ya, segitiga siku-siku. Berarti berlaku Pitagoras seperti tadi kemarin ya, sisi miringnya kalau dikuadratkan itu akan sama dengan jumlah sisi yang lainnya. Tapi karena di sini kita cari panjang EC, EC kan sama aja tingginya ya. Berarti EC kalau dikuadratkan sama aja sisi miringnya yang CB dikurangi EB ya. Kurangi EB, berarti yang CB kurangi EB. Nah, berarti ini sama aja 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Kenapa kok 5 kuadrat? Ini perhatikan ya. Kan DC ini 19 nih ya. DC 19. AB ini 24 nih. 24 ya AB-nya. Nah, berarti kalau DC-nya 19, berarti AE juga 19 ya. Karena ini 19, biar jadi 24, berarti ditambah berapa? Tambah 5 ya. Berarti EB-nya ini 5. 5 tambah 19 jadinya 24. Berarti ini 5. Oke, kita next. Berarti sama aja 169 kurangi 25. Nanti sama dengan 144. Jadi EC-nya akar dari 144. Nanti EC-nya ketemu 12 cm. Jadi EC ini 12 cm. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada silahkan ditanyakan di kolom chat ya. Oke, next berarti kelilingnya kita bisa ketemu ya, tinggal ditambah-tambahnya. AB tambah BC tambah CD tambah DA berarti 24 tambah 13 tambah 19 tambah 12. Sehingga 68 cm. Terus luasnya tinggal ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya 24 sama 19, berarti setengah kali 19 tambah 24 ya. Baru dikali tingginya tadi EC ya, 12. Berarti nanti dapatnya setengah kali 43 kali 12. Nah, dapatnya nanti 258 cm persegi. Gitu ya, jadi dapatnya 258 cm persegi. Oke, semoga bisa dimengerti. Kalau belum bisa tanya di bawah ya. Oke, kita next. Berikutnya, sebuah jejer genjang memiliki panjang 8Y gitu ya, dan tingginya 5Y. Luas jejer genjangnya 360. Yang ditanya adalah alas jejer genjangnya. Oke, misalnya kita gambar ya. Berarti yang bawah ini 8Y ya, panjangnya 8Y, tingginya 5Y. Oke, seperti ini. Berarti luas jejer genjang kan alas kali tinggi ya, alas kali tinggi. Berarti sama aja 8Y kali 5Y. Nanti dapatnya 360 sama dengan 40Y. Berarti Y kuadrat itu sama dengan 360 dibagi 40. Nah, dapatnya 9 ya. Y kuadratnya 9. Berarti Y-nya itu akar 9. Berarti Y-nya 3. Itu ya. Ini 8Y kali 5Y itu kan 8 kali 5 40 ya. Y kali Y kuadrat. Berarti 40Y kuadrat. 40Y kuadrat artinya 40 kali Y kuadrat. Berarti 40-nya bisa pindah. Nah, menjadi membagi 360 dibagi 40 jadinya 9.
Nah, Y-nya di sini sama dengan 3. Nah, alas jajar genjangnya 8Y, berarti 8 kali 3. Y-nya 3 kan, berarti dapatnya 24 cm. Terus, jadi alas jajar genjang tersebut adalah 24 cm. Tanyakan alas ya, berarti alasnya 24 cm. Seperti itu. Ada pertanyaan, silahkan tanyakan di bawah ya, di kolom chat. Oke, lanjut ya, kita ke berikutnya. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki dengan kelilingnya 30 cm, panjang sisi sejajarnya 7 cm dan 13 cm. Jika harga tanah tersebut 800.000 per meter perseginya ya, 800.000 per meter perseginya, berapa harga tanah tersebut? Jadi kalau kita gambar gitu ya, kan ada tanah nih bentuknya trapesium sama kaki, berarti sepanjangnya sama ya. Terus kita coba kasih garis tingginya gitu ya. Sini 7, berarti ini juga 7. Nah, tadi kan ini 13 ya, 13 kurangi 7 nih, udah diambil 7, berarti dapatnya 6 ya, dapatnya 6. Tapi kan dibagi dua tempat nih ya. Nah, karena ini sama kaki, berarti kan sama nih. Ini, berarti ini jadinya, kita kan kasih nama ya, jadi 3 cm, yang di sini juga 3 cm. Oke, jadinya seperti ini. Nah, terus, kita lanjutkan ya. Karena ABCD ini trapesium sama kaki, berarti AD ini sama dengan BC ya, AD sama dengan BC. Nah, berarti kelilingnya kan berarti semua ditambah nih ya, sama aja seperti ini. 7 tambah BC tambah 13 tambah AD. Tapi AD sama BC-nya sama, berarti kan BC bisa diganti AD misalkan ya. Jadinya 20 sama dengan AD, nah seperti ini. Nah, nanti 2AD ini sama dengan ya 30 dikurangi 20. Nah, nanti hasilnya 10. Jadi 2AD itu 10. Berarti AD-nya 5. Jadi yang di sini itu 5, ini 5. Oke, sorry, ini harusnya meter ya, satuannya meter. Nanti diganti aja. Bukan 30 cm, 30 meter, 7 meter, 13 meter. Masa tanah cm gitu ya, terlalu kecil. Jadi ini meter-meter semua harusnya ya. Nah, nanti baru diganti ya. Ini meter semua. Oke, berarti lanjut ya. Kan kita mau cari tingginya nih. Tingginya kan sama aja BE nih ya. Nah, tingginya di sini, tinggi trapesium. Kalau kita lihat segitiga, misalkan kita lihat BEC nih ya, pas ini siku-siku karena dia mencari tingginya. Berarti BE-nya seperti yang tadi, ya, CB yang miring dikurangi EC gitu ya. Nah, CB-nya tadi 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, nanti 25 kurangi 9, dapatnya 16. Nah, BE akar dari 16, berarti akar 16 nanti 4. Jadi ini BE-nya ini 4 meter ya harusnya, 4 meter. Jadi luas tanahnya setengah kali ini ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi, berarti setengah kali 3 tambah 7 tambah 13 dikali 4. Nah, nanti dapatnya setengah kali 20 kali 4. Nah, dapatnya nanti 40 meter persegi. Nah, dari sini udah kesatuannya benar ya. Harusnya benar. Oke. Sebentar, baru kita terputus. Oke, udah nggak usah pakai itu ya. Oke, next ya. Berarti harga tanahnya sama aja, harga tanah itu ya luas tanahnya dikali harga tanah ya, harga totalnya berarti luasnya 40 kali 800.000. Nah, dapatnya 32 juta. Nah, jadi harga tanah tersebut 32 juta. Jadi kalau mau beli itu harus bayar 32 juta. Seperti itu ya. Kita next. Nah, berikutnya ini soal kita gambar lagi garisnya. Nah, terus di tengah-tengahnya ya, tengah-tengah. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, area yang kita cari yang warna hijau misalkan. Oke, malas tulis sininya ya. Nah, sekarang perhatikan yang area-area yang paling warna ini ya. Warna oranye, warna orange, warna merah ya. Warna merah dan yang warna biru. Nah, jadi ada ini ya, ada beberapa area ya. Sorry, ada lagi. Yang oranye kurang. Nah,
Nah, kita mau cari yang hijau nih. Berarti yang hijau kan sama aja. Nih ya, persegi yang lebar dikurangi yang oranye, dikurangi yang merah, kurangi yang biru. Berarti kita cari dulu satu persatu ya. Sekarang kita cari yang oranye. Luas yang oranye ya. Luas yang pertama misalkan. Nah, ini kan sama aja setengahnya perseginya ya. Berarti setengahnya dari ABCD ya. ABCD-nya 25. Berarti setengahnya dari 25 ya, berarti nanti 12 1/2 ya, 12 setengah. Oke, ya, karena ini juga, karena ini masih tadi persegi ya, sorry ini persegi, berarti kan sisi kali sisi ya. Luas persegi itu kan sisi kali sisi, berarti sisi kali sisi jadinya 25. Berarti berapa kali 2 jadi 25? Ya pasti 5 kali 5, berarti sisinya pasti 5. Berarti yang di sini 5, yang di sini juga 5. Oke, karena ini separuhnya tadi ya, ini separuhnya, berarti yang di sini kan nanti 2,5 gitu ya. Di sini juga 2,5. Di sini juga 2,5. Nah, di sini yang ini juga 2,5. Nah, sekarang coba yang kita lihat yang warna merah, luas yang kedua ya, warna merah. Nah, yang warna merah ini kan segitiga siku-siku ya. Ini 2,5, ini 2,5 juga. Berarti ya sama aja, setengah dikali 2,5 dikali 2,5. Nah, 2,5 ini kan sama aja 5/2 ya, 5/2. Berarti kan sama aja setengah dikali 5/2 dikali 5/2. Yang bawah dikali semua, 2 kali 2 kali 2 jadinya 8. Terus 5 kali 5 25. Berarti 25/8, atau kalau dibagi 8 ini dapatnya 3/8. Oke, yang merah berarti 3/8 ya. Sekarang yang biru nih. Yang biru. Yang biru unik lagi nih ya. Yang biru coba perhatikan, ini pasti setengahnya yang merah, ya nggak? Kenapa seperti itu? Karena yang luas yang ini, yang perlu ditanda ini ya, yang merah lagi nih. Nah, yang ini nih pasti luasnya sama kayak yang merah ini. Nah, yang biru ini setengahnya. Nah, berarti yang biru ini setengahnya yang merah. Berarti yang biru, luas yang biru ini ya, luas yang biru, luas yang ketiga. Berarti setengahnya yang merah. Setengahnya dari 3/8 gitu ya, atau setengahnya dikali 25/8 ya, dapatnya nanti 25/16. Nah, jadi luas yang hijau atau kalau di soal tadi yang EFHB, luas yang hijau ya, atau yang di arsir, luas yang di arsir ya sama aja luas perseginya berarti 25 ya kan, dikurang luas yang warna oranye 12,5, dikurang yang warna merah 3/8, baru dikurang yang warna biru 25/16. Oke, kita misalkan jadikan per 16 semua ya. 25 itu per 16 Pak. 25 per 25 kali 16, 25 kali 16 400 ya. Berarti 400. Nanti ini semuanya per 16, kita rubah jadi 16. Nah, 12 kali 2 24 kali 1 tambah 1 25 ya. 25 kali 8 berarti dapatnya 200. Nah, dikurangi 24 kali 24 tambah 1 25, 25 kali 2 50. Nah, dikurangi 25. Nah, gitu ya. Berarti 400 kurang 200 200, 200 kurangi 50 150. Nah, 150 kurangi 25 berarti 125. Dapatnya 125/16. Atau kalau disederhanakan 125 bagi 16 dapatnya 7 ya. Nah, dapatnya 7 berarti dapatnya 125 bagi 16 dapatnya 7. Sisanya 13. Sisanya enggak 13. Sisanya hanya tinggal ya 13.
13/16. Jadi 7 13/16 itu jawabannya. Nah, mungkin sampai di situ saja ya live kita hari ini. Kalau ada pertanyaan jangan malu tanyakan di bawah. Kalau nggak ada ya sudah, nanti sisa dikerjakan tugas-tugasnya. Jadi itu saja ya Pak Luki akhiri. Selamat sore, selamat siang ya. Masih semangat kan mengerjakan puasanya. Terima kasih, bye bye.